Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Trisakti Bird Farm. Hari ini saya akan sedikit bercerita tentang apakah semua orang bisa menjadi peternak burung terutama. Nah, ikuti video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa pada awalnya saya sebenarnya bukan seorang peternak murni tadinya. Saya belajar dari awal tentang burung itu semuanya otodidak. Cuman awal saya pertama kali peternak itu adalah peternak burung kenari. Buat saya ternak kenari itu awalnya coba-coba karena memang waktu itu saya belum mengetahui atau belum tahu apa sih sebenarnya ilmu yang ada di burung kenari tersebut, dari perawatannya, dari makanannya, dari kandangnya, sarangnya, semua saya belajar secara otodidak. Dan waktu itu yang saya pelajari cuman hanya dari buku. Ya, mungkin di awal-awal tahun 2000-an 2004 ya, 2004 itu saya belajar dari rata-rata dari buku. Dan dari buku tentunya tidak susah ya, susah mendeskripsikan apa yang ada di tulisan itu. Tapi mungkin peternak-peternak sepantaran saya pun mungkin akan memiliki persepsi yang sama dengan saya. Jadi memang untuk beternak itu waktu itu memang agak susah karena media seperti YouTube atau website yang ada itu jarang sekali yang mengulas secara detail bagaimana cara ternak burung kenari waktu itu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar beternak itu ya sebenarnya sekarang lebih gampang karena referensi dari YouTube, dari buku-buku, dari website itu semua tersedia di dunia yang serba banyak sekarang, ilmu yang bertebaran di mana-mana. Tapi yang menjadi permasalahannya, mau nggak kita belajar secara detail tentang burung yang kita pelihara. Banyak orang duit banyak, kemampuan ada, lokasi ada, tenaga kerja ada, tapi mereka kebanyakan gagal di awal. Dan itu salah satu penyebabnya yang saya pernah alami juga. Sebenarnya itu adalah bukan masalah burungnya, tapi masalah bagaimana kita mempelajari karakter dari si burung tersebut untuk membuat kita itu tahu, oh ini burung maunya seperti ini. Ya, sebenarnya kegagalan-kegagalan yang disebabkan oleh calon peternak yang ada di sekeliling kita, terutama yang baru-baru mulai, itu biasanya kebanyakan mereka tidak fokus di satu tujuan yang harusnya mereka belajar dari A sampai Z si burung tersebut. Dan kebanyakan mereka pada tahap-tahap yang kritis seperti banyak kendala, penyakit, terus tidak jodoh-jodoh, tidak bertelur, tidak anakannya pada mati, biasanya mereka akan down. Otak itu dibikin down karena keadaan burung yang seperti itu.
Terus yang berikutnya itu biasanya mereka kurang memahami karakter si burung yang kita pelihara. Jadi beberapa teman-teman itu banyak yang tidak mau mengeksplor. Misalkan kita ternak kenari, yang harus kita pelajari dari A sampai Z itu ya harusnya si burung kenari itu, dari penjodohan, dari pemilihan indukan, dari perawatan harian, dari makanannya, ekstra pudingnya, itu yang memang harus dipelajari secara menyeluruh oleh si calon peternak. Terus yang banyak calon peternak itu gagal itu karena mereka tidak mau belajar ke teman-teman yang sudah sukses lah di ternaknya, misalkan kenari ya, kita harus banyak belajar ke kenari. Jadi saya pun mengalami hal-hal yang kegagalan itu tidak 1-2 jenis burung, tapi banyak banget jenis burung yang saya merasa saya adalah gagal di ternak burung tersebut waktu itu. Tapi saya selalu semangat, saya selalu banyak belajar, dan saya biasanya mencari siapa sih yang paling pinter, paling sudah sukses di breeding burung tersebut. Dan saya tidak segan-segan untuk menanyakan bagaimana mereka pakannya, kandangnya, perawatannya, dan sebagainya. Dan itu yang membuat saya itu selalu ingin belajar. Makanya saya sampai sekarang pun kalau kemana-mana pasti akan banyak belajar ke teman-teman yang memang sudah sukses di breeding burung yang akan saya pelajari tersebut. Kemudian teman-teman, ada satu lagi yang mungkin begini ya. Jadi teman-teman itu banyak yang tidak fokus, banyak yang misalkan ingin ternak burung A, burung B, burung C, dan itu biasanya akan banyak kendala. Satu aja banyak kendala, apalagi 1, 2, 3, 4 misalkan burung yang kita breeding. Tentunya semakin banyak burung yang kita pelihara, yang kita mau coba breeding, itu karakter dan atau teknik breedingnya itu akan berbeda-beda, dan itu yang tentunya tidak kita tidak fokus ke situ. Jadi kalau saran saya ketika kita mau belajar breeding, usahakan satu saja burung yang kita breeding, satu saja burung yang kita pelajari secara detail dari A sampai Z. Dan tentunya dengan mempelajari burung itu secara detail, itu kita akan sangat-sangat detail, sangat-sangat tahu nantinya burung itu maunya seperti apa, kandangnya seperti apa, sarangnya seperti apa, perawatannya seperti apa. Itu akan memudahkan kita memetakan setiap kasus yang ada. Jadi ketika kita hanya satu fokus di burung yang kita ternak, itu lebih memudahkan kita untuk mendalami setiap permasalahan yang ada. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar, baru beternak, baru pengen punya angan-angan punya peternakan yang besar, tentunya yang harus kita pelajari adalah satu, yaitu fokus pada satu tujuan. Dan satu tujuan itu ya kita harus belajar dulu satu burung yang kita pelihara itu sampai benar-benar kita menemukan ilmu yang kita dapatkan dari burung tersebut. Kalau teman-teman sudah belajar satu itu sudah hatam, istilahnya sudah finish, sudah belajar bisa semua,
oke lah, nggak apa-apa, nanti merambat ke burung yang lainnya. Jadi di dunia burung itu perkembangan sekarang lebih mudah ketika kita mempunyai masalah di burung, mempunyai masalah di peternakan. Tentunya di YouTube juga banyak sekali ilmu yang bisa kita gali, yang kita pelajari, dan jangan lupa untuk selalu menyediakan waktu. Jadi menyediakan waktu untuk burung, untuk kita mengontrol burung, melihat kondisi burung kita seperti apa, itu adalah salah satu kunci keberhasilan di breeding burung apapun. Saya juga banyak terkendala ketika ada burung pertama kali saya breeding, burung pertama kali saya pelihara. Itu tentunya kita harus memahami karakter dan tingkah laku si burung tersebut agar kita bisa paham dari A sampai Z burung yang kita pelihara. Jadi teman-teman, untuk yang mau belajar beternak, sebenarnya semua orang bisa menjadi calon-calon peternak, dan tentunya harus didukung dengan apa yang saya sebutkan di awal tadi. Dan untuk yang lebih detailnya lagi, itu tentunya ada pada pilihan burung masing-masing yang kalian pelihara. Jadi memang di dunia burung itu sangat dinamis. Kita tidak bisa melihat satu peternak berhasil terus kita belajar dari peternak itu kita ikut berhasil juga, tentunya tidak seperti itu. Tapi dalam suatu ilmu ternak itu semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Kita tidak bisa mencontoh 100% apa yang mungkin saya ucapkan, apa yang saya pelajari, apa yang saya ajarkan ke kalian itu menjadi ilmu yang baik. Tapi belum tentu, karena masing-masing orang itu punya skill yang berbeda-beda, punya ilmu yang berbeda-beda yang Tuhan turunkan kepada kita. Jadi tidak semua yang kita serap dari satu peternak itu bisa kita bisa kita aplikasikan di kandang kita, itu belum tentu. Karena memang lokasi atau hawa, cuaca, faktor makanan, faktor dari intens kita melihat atau memperhatikan burung itu juga berbeda-beda, dan itu tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan atau keberhasilan ternak kalian. Jadi saran saya ketika mau menjadi peternak, ya jadilah diri sendiri. Ilmu bisa dapat dari mana saja, tapi yang paling penting adalah kemauan kita untuk selalu belajar dan mengembangkan apa yang sudah kita dapatkan. Terus jangan lupa juga kita harus selalu berdoa kepada Tuhan kita masing-masing, bahwa semuanya apapun upaya kita ketika kita mau belajar atau kita mau usaha, tidak ada keberhasilan yang kita capai kalau tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita. Tentunya belajar breeding itu memerlukan banyak ilmu, terutama ilmu sabar dan ilmu telaten ya. Kalau saya mengajarkan untuk teman-teman itu selalu sabar dan telaten dalam setiap permasalahan yang ada, pasti ada jalan keluarnya. Yang pasti dan yang harus kita lalui adalah semua itu kita wajib terus belajar, memahami apa yang belum kita pahami, terus membuka apa yang belum kita buka, dan semuanya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Jadi pada
pada intinya semua orang itu bisa jadi peternak sukses, peternak yang bisa berhasil kalau kita bisa memahami diri kita sendiri, memahami burung apa yang kita pelihara, apa yang kita jadikan sebagai bahan atau sumber dari nanti penghasilan kita. Itu saja obrolan kita hari ini, bahwa sebenarnya kita harus selalu belajar dan terus belajar apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dalam setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Jadi teman-teman, itu saja obrolan saya hari ini tentang bagaimana orang yang tidak bisa beternak seperti saya akhirnya bisa sukses beternak burung yang sama sekali saya awalnya tidak mengerti tentang burung tersebut. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.